Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati Putri dengan NIM 2030205118 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian administrasi sekolah. Administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat informasi secara tertulis serta penyimpanan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali bila diperlukan. Sonang Siagan mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai perkembangan zaman, pengertian atau konotasi terhadap administrasi sendiri mengalami pergeseran ke arah yang lebih luas. Secara garis besar, menurut Daryanto 2008 mengemukakan bahwa administrasi modern dapat diartikan sebagai berikut, yaitu memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, menyuruh orang agar bekerja secara produktif, memanfaatkan manusia, material, uang, dan metode secara terpadu, mencapai suatu tujuan melalui orang lain, dan fungsi eksklusif pemerintah. Sedangkan sekolah dapat diartikan sebagai tempat didikan bagi anak-anak yang tujuannya adalah mengajak anak agar mampu untuk memajukan bangsa. Sekolah juga diartikan suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para siswa di bawah pengawasan para guru. Sekolah di Indonesia dibedakan berdasarkan jenjangnya. Jenjang yang dimaksud adalah tahapan-tahapan sekolah yang dimulai dari usia paling kecil hingga dewasa. Jenjang-jenjang tersebut antara lain PAUD dan TK, pendidikan anak usia dini, atau biasanya ditempuh anak-anak sebelum memasuki taman kanak-kanak atau TK. Anak-anak dimasukkan PAUD biasanya usia 2-4 tahun, sedangkan TK dimasuki anak-anak usia 4-6 tahun. PAUD dan TK belum termasuk pendidikan formal, namun dapat digalakkan untuk diikuti. Sekolah dasar atau SD merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. SD dijalani minimal 6 tahun atau usia 7-12 tahun. SMP atau MTS merupakan jenjang kedua sekolah formal yang ditempuh minimal 3 tahun atau usia 12-15 tahun. SLTA atau SMA, SMK, dan MA merupakan jenjang pendidikan formal terakhir anak-anak Indonesia yang bisa dijalani minimal 3 tahun atau usia sekitar 16-19 tahun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah, baik negeri, swasta, maupun pesantren merupakan suatu lembaga yang dikhususkan dalam pembelajaran siswa dalam pengawasan guru. Sekolah negeri, swasta, maupun pesantren bertujuan memajukan kecerdasan bangsa. Dan sekarang kita akan masuk kepada pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur atau mengurus, melaksanakan dan mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Administrasi sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber atau potensi yang ada di sekolah, baik personil, yaitu kepala sekolah dan stafnya serta guru-guru dan karyawan sekolah lainnya, maupun material yang mencakup kurikulum, alat atau media, dan fasilitas yang mencakup sarana dan prasarana serta dana yang ada di sekolah secara efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dengan NIM 2030205113. Saya akan melanjutkan materi dari Fitriati Putri dengan materi yaitu pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Administrasi sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber potensi yang ada di sekolah, baik personil, kepala sekolah dan stafnya, serta guru-guru dan karyawan sekolah lainnya, maupun material yaitu yang berupa kurikulum atau alat media, dan fasilitas yang berupa yaitu sarana dan prasarana serta dana yang ada di sekolah secara efektif. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi sekolah, yaitu prinsip efisiensi. Administrator akan berhasil dalam tugasnya bila menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien.
Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Jika diharuskan memilih, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif dibandingkan dengan pekerjaan manajemen. Namun, sebaiknya tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja, karena bila hanya berkecimpung dalam tugas. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antara manusia, pelaksana tugas, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Di samping itu juga harus memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota organisasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan bila mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Milani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Milani, NIM 2030205121. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang administrasi sekolah. Tujuan administrasi sekolah. Secara umum, tujuan administrasi sekolah adalah mendukung semua kegiatan demi tercapainya tujuan sekolah. Dengan kata lain, administrasi yang digunakan di sekolah diusahakan untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, setiap administrator tidak hanya melaksanakan kegiatan masing-masing, tetapi juga sekaligus melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan sekolah bersama. Sergio Fanning dan Carver dalam Daryanto 2008 nomor 17 menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, yang keempat, kepuasan kerja. Next slide, yaitu dalam rangka mencapai tujuan sekolah, maka kewajiban administrator adalah yaitu berusaha agar tujuan sekolah tertampil secara formal dengan cara merumuskan, menyeleksi, menyabarkan, dan menetapkan tujuan sekolah, misalnya dengan menulis visi dan misi sekolah. Yang kedua, menyebarluaskan atau berusaha menanamkan tujuan sekolah kepada seluruh anggota keluarga sekolah, seperti siswa, guru, tenaga tata usaha, kepala sekolah, laboran, pustakawan, serta karyawan lainnya. Selanjutnya, memilih, menyeleksi, menyabarkan, dan mendapatkan pola kerja untuk mendukung pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dengan memantau, memeriksa, dan mengendalikan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu menilai hasil yang telah dicapai maupun proses yang sedang berlangsung, hasilnya dijadikan umpan baik untuk perbaikan pada masa mendatang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang tujuan administrasi sekolah. Semoga semuanya dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.